Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Wirayuda. Jadi kali ini kita itu akan mereview jurnal atau menganalisis proses bisnis pada jurnal atau artikel kelima. Jadi untuk jurnal atau artikelnya itu adalah analisis dan pemodelan ulang proses bisnis usaha kecil dan menengah Jumput Marmer Frida Jelita untuk pengembangan platform dagang elektronik dengan metode root cause analysis dan simulasi. Nah, lagi-lagi saya tekankan kalau sebenarnya untuk jurnal dan atau jurnal artikel ini itu sebenarnya sudah ada sudah ada pembahasan masalah, kemudian ada rekomendasi solusi, kemudian ada juga tindakan-tindakan yang perlu diambil seperti itu. Nah, namun kali ini itu saya juga akan memberikan pandangan saya secara pribadi untuk menganalisis proses bisnis yang terdapat pada usaha ini. Nah, jadi apa sih proses bisnis yang bisa kita dapat dari usaha ini? Jadi setelah saya membaca, saya menemukan bahwa masalah ini itu adalah penjualan dan pembukaan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian model operasi pada UMKM pada UMKM jurnal pers bisnis yang masih dilakukan konvensional. Jadi bisnisnya itu masih dilakukan konvensional, termasuk pembuatan, penjualan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam operasi. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat pada halaman pertama mungkin di sini memuat masalah-masalahnya. Kemudian kita bisa memberikan solusi. Menurut saya proses bisnis seperti pembuatan produk, penjualan, pembukaan ini masih dilakukan secara konvensional dan menyebabkan ketidaksesuaian dalam operasional UMKM. Hal ini menghambat efisiensi dan dapat menyebabkan keterlambatan produksi ini saat pencatatan keuangan yang tidak akurat. Nah, solusi yang kita bisa berikan itu menurut saya mungkin tentu saja lagi-lagi menurut pandangan kita sebagai mahasiswa sistem informasi, kita bisa memberikan sebuah pengaturan sistem digital. Nah, sistem digital ini itu tentunya bisa mengelola produksi dan manajemen stok. Tujuannya tentu saja mengotomatisasi pencatatan digital agar tidak manual lagi. Kemudian solusinya mungkin kita bisa memberikan sebuah sistem manajemen produksi atau prediksi kebutuhan sosial. Nah, untuk sistem penjualan itu sendiri kita bisa melakukan pembuatan website atau aplikasi penjualan untuk menjual produk secara real time. Nah, kita juga tentunya perlu adanya integrasi dengan marketplace, e-wallet dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembukuan digitalnya itu atau akuntansi otomatis mungkin juga diperlukan, tujuannya untuk menghindari kesalahan pencatatan yang dilakukan secara manual. Nah, solusinya gimana? Kita tentunya perlu sebuah aplikasi yang dapat melakukan transaksi atau mencatat transaksi secara real time dan online. Nah, teknologi yang bisa digunakan ini itu sebenarnya bebas ya, karena tidak tergantung pada sistem itu sendiri. Jadi mungkin saran lebih baik kita bisa menggunakan seperti Laravel Python atau Laravel PHP, kemudian Python Django, kemudian bisa juga mungkin menggunakan React.js atau Vue.js, kemudian Postgre atau SQL. Kemudian untuk pembayaran mungkin kita bisa pakai Midrange dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi sebenarnya solusi dari masalah ini itu sebenarnya banyak ya. Namun untuk jurnality itu telah dibahas secara detail gitu. Jadi saya hanya memberikan pandangan saya secara digital, secara mandiri seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.